Hey guys, sore ini kita akan menelusuri rahasia yang mengerikan sekaligus menakjubkan, legenda naga yang menghantui pulau-pulau di dunia. Bayangkan, kamu berdiri di tepi pantai, aroma asin laut meringis di hidungmu, dan suara ombak yang seolah berbisik rahasia dari zaman purba. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam kisah-kisah ini, pastikan kamu tekan tombol like kalau kamu suka cerita aneh dan seram seperti ini, dan komentar di bawah tentang pulau mana yang paling ingin kamu kunjungi. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, karena kita akan menyusuri kegelapan yang mengintai di balik mitos dan mungkin, hanya mungkin, kamu tak akan berani pergi ke pantai sendirian lagi. Di Pulau Madura yang tersembunyi di antara riuhnya gelombang laut, terdapat sebuah desa nelayan kecil, di mana kehidupan berjalan pelan seperti arus sungai di musim kemarau. Di sini, setiap malam, suara ombak berdebur riang beradu dengan bisikan angin yang membawa aroma asin dari lautan. Penduduk desa, dengan kulit kecoklatan dan mata berbinar penuh keingintahuan, sering berkumpul di beranda sederhana rumah mereka, menceritakan kisah-kisah yang lebih menakutkan daripada film horor yang tak pernah mereka lihat. Salah satu cerita yang paling menarik adalah tentang naga, makhluk legendaris yang konon sudah menghantui pulau mereka sejak zaman nenek moyang. Harta karun terpendam di dasar laut menjadi misi paling berani, dan siapapun yang berani mencarinya harus bertemu dengan sang penjaga legendaris itu, naga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga siap menggigit bagi mereka yang berani menantang. Aji, seorang pemuda dengan semangat menyala yang mirip api unggun di tengah malam, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggali lebih dalam tentang naga tersebut. Dikenal sebagai sosok yang cenderung meragukan legenda, apa iya naga itu ada? Ia merencanakan misi besar untuk menyingkap misteri yang menghantui desa kecilnya. Di balik senyum nakalnya, ada rasa ingin tahu yang menggelegak, bahkan lebih menakjubkan daripada adegan aksi di film superhero. Bayangan naga yang sangar dan megah mengisi pikirannya, dan saat malam datang, bayangannya seakan melompat-lompat di atas gelombang, mendorongnya untuk menyelami kisah yang lebih dalam. Dengan setiap langkah, hatinya berdebar, seperti pertunjukan drum di festival, siap beraksi, siap terjatuh. Suatu paginya, saat matahari baru saja mengintip dari balik cakrawala, Aji mempersiapkan perbekalannya, peta tua, tali, dan sedikit camilan, harus ada sereal bar, kan, untuk menemani perjalanan yang belum pasti. Suara ayam berkokok di kejauhan menambah semangatnya, membuatnya merasa seperti pahlawan yang bersiap menjalani petualangan, sejajar dengan Indiana Jones, walau tanpa topi fedora dan segerobak ancaman. Desa masih terlelap saat ia melangkah ke tepi pantai, aroma garam dan pasir segar mengawali petualangannya. Dari kejauhan, lautan tampak tenang, seolah sedang menyimpan rahasia yang sangat dalam dan menakutkan, tantangan yang hanya orang berani sepertinya yang bisa hadapi. Ketika Aji tiba di tepian samudera, ia merasakan desiran angin yang lebih kencang, seakan mengingatkannya akan bahaya yang ada di depan. Gelombang menghantam batu karang dengan suara keras, sama seperti episode laga di film aksi. Dalam bayangannya, bodi raksasa naga memunculkan sirip di atas permukaan air. Seakan menyerang ketakutannya, ia mulai memikirkan betapa bodohnya dia berani mencari makhluk yang mungkin hanya ada dalam mimpi atau bahkan sekadar ilusi. Namun, tekadnya tak tergoyahkan, rasanya lebih gila untuk tidak mencoba, seperti membiarkan pintu terbuka saat ada monster di luar. Dan saat matanya meliar mencari tanda-tanda kebenaran, sebuah bayangan besar menggoyang permukaan laut, bisa jadi, naga itu sedang menunggu. Tentu saja tidak ada yang bisa menyiapkan Aji untuk menangkap gambaran menakjubkan yang ia lihat selanjutnya. Desas-desus kuno seakan hidup kembali saat ia melihat sosok reptil besar muncul dari dalam gelombang, skala tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari, seperti setetes berlian yang tenggelam dalam lautan yang memberikan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan debar jantung yang menyerupai ketukan drum orkestra, ia merasakan kehadiran naga yang memancarkan aura menakutkan sekaligus memikat. Dan saat nafsu petualangan mengguncangnya, ia menggenggam kamarnya lebih kuat,
siap menghadapi baik harta yang dijanjikan maupun kekuatan misterius yang mengawasinya. Disinilah, di tengah riuhnya lautan, Aji siap menjalin takdirnya dengan sang naga, berupaya mengungkap bukan hanya harta karun, tetapi juga warisan ceritanya yang mengalir dalam darahnya. Suatu hari yang cerah, Aji mengisi dayanya dengan harapan dan semangat untuk menemukan jawaban tentang naga legendaris yang telah menghantui pulau-pulau di sekelilingnya. Dia melangkah dengan penuh tekad, mengingat semua cerita yang mengalir seperti angin di telinga, menyelaraskan langkahnya dengan ritme pulau yang berdenyut. Tujuannya jelas, nenek tua yang dikenal sebagai penjaga cerita pulau, tempat yang konon penuh dengan rahasia yang terpendam. Mendekati rumah nenek itu, Aji merasakan aroma rempah yang kuat, berbaur dengan bau langit yang baru saja diguyur hujan, seolah-olah alam menggoda dia untuk segera masuk dan menggali lebih dalam. Dengan napas dalam-dalam, dia mengetuk pintu, tidak sabar untuk membuka lembaran baru dalam pencarian ini. Ketika pintu terbuka, nenek tua itu muncul seperti hantu dari masa lalu, rambutnya putih seperti awan, dan matanya berkilau penuh kebijaksanaan. Suaranya seperti angin berbisik di antara pepohonan ketika dia mulai berbicara tentang naga. Untuk menemukan makhluk itu, Aji, kau harus melangkah ke hutan larangan yang gelap dan misterius. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon, itu adalah dunia tersendiri, berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang mau mendengarkan. Kuatkan hatimu, karena di sanalah kekuatan antara manusia dan alam harus dijembatani, dan siap-siap menghadapi segala rupa makhluk yang akan menghalangi langkahmu. Seru nenek itu, membuat jantung Aji berdegup lebih kencang. Bersiap untuk perjalanan ini, Aji merasa seperti pahlawan dari film petualangan klasik, siap menjelajahi dunia fantasi. Begitu melangkah ke dalam hutan larangan, suhu langsung turun, dan kabut tipis menyelimuti tempat itu seperti selimut dingin. Suara gemerisik dedaunan di bawah kakinya menjadi teman setia, dan Aji merasakan detak jantungnya menyatu dengan alam. Namun, seiring langkahnya yang mantap, dia juga merasakan tatapan makhluk-makhluk mistis yang bersembunyi di balik bayang-bayang, seolah-olah mereka sedang berdiskusi tentang keberaniannya melintasi dunia mereka. Setiap suara, setiap bisikan, membuat Aji merinding, seperti sedang bermain film horor yang melibatkan naga. Pikirnya, mungkin ini bukan roman percintaan yang mudah. Dalam pencarian ini, rintangan datang bertubi-tubi, dari pepohonan bergerak yang seolah-olah berusaha mempersulit jalan keluarnya, hingga suara gemuruh yang mengejutkan dari makhluk tak terlihat. Beberapa kali, dia melangkah ke genangan air yang tercampur dengan air hujan dan tanah, mengotori sepatunya, bahkan mengubahnya menjadi sahabat buruk untuk perjalanan ini. Di satu titik, saat ia berusaha memanjat sebuah batu besar yang tampak mudah, Aji terpeleset. Dia terjatuh ke dalam kolam berair keruh, hanya untuk mendapatkan sekilas gambaran wajah monster yang terbalik di permukaan, seolah-olah kera yang sedang selfie. Tolong jangan jadi meme, keluhnya sambil terkekeh, menahan gelak tawanya sendiri di tengah suasana mencekam. Saat matahari mulai merunduk, Aji merasa kelelahan. Seperti para pahlawan yang telah berjuang melewati segala cobaan, dia duduk di bawah pohon raksasa, merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan terhadap usahanya. Namun, dia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Dengan harapan yang menyala, Aji teringat pesan nenek tua, kekuatan antara manusia dan alam harus dijembatani. Dalam kegemparan dan kegilaan perjalanan ini, dia siap menghadapi misteri naga yang telah lama tersembunyi, bersumpah untuk tidak kembali tanpa jawaban dan dengan semangat yang terisi penuh, mirip dengan Batman yang tidak akan berhenti sampai Gotham bersinar lagi. Dengan langkah hati-hati, Aji menembus hutan larangan yang lebat. Suara dedaunan yang berdesir seolah berbisik peringatan, sementara aroma basah tanah dan kunir menyengat hidungnya. Di balik pepohonan rimbun, sinar matahari berusaha menembus celah, seakan-akan menyoroti jalannya menuju destinasi yang menegangkan. Akhirnya, Aji tiba di sebuah gua angker yang mencuat dari tepi lautan,
di mana gelombang menghantam batuan dengan suara gemuruh seperti gendang perang. Selamat datang di neraka, ia bertanya dalam hati, merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Masuk ke dalam gua, dinding-dinding basahnya dipenuhi lumut hijau yang tampak seperti cat air dari alam. Aji meraba-raba dindingnya, merasa seolah-olah Ghostbuster yang sedang mencari hantu di film horor, walau tanpa proton pack. Namun, tatapan tajamnya segera tertuju pada sesuatu yang bersinar di sudut ruangan, sepotong batu yang terukir rupa naga, seakan mengisyaratkan jejak yang harus ia ikuti. Aha, gumamnya, bersiap-siap membuka jalan menuju petunjuk keberadaan naga. Tapi, siapa sangka, di saat itulah petir misterius berkecamuk, menyalak seperti suara geram dewa yang tengah marah. Pada saat yang sama, ilusi menyebar layaknya kabut sihir di film Harry Potter, membanjiri pikirannya dengan gambaran berbagai ketakutan dan kenikmatan. Aji mendapati dirinya berhadapan dengan versi dirinya yang lebih memilih tidur siang ketimbang menghadapi tantangan. Ya ampun, ini efek samping dari bertualang terlalu lama, pikirnya sambil menggosok pelipis. Suara gemuruh petir menggema, seakan memperingatkan bahwa jika ia tidak mengatasi ilusi ini, bisa saja ia terjebak selamanya dalam lingkaran ketidakpastian yang menyedihkan. Dengan keberanian yang terus membara, Aji berusaha berkonsentrasi dan memisahkan mana yang nyata serta mana yang sekadar mainan pikiran. Ia memikirkan niat baiknya, seolah memegang mantra ampuh untuk mereta semua ilusi berbahaya itu. Menaikkan semangat, ia mengucapkan kata-kata yang mungkin terdengar polos tapi penuh makna. Aku datang ke sini bukan untuk kalah. Suara itu seakan menggema, membawa kilau harapan dalam benaknya, menangkis setiap ilusi yang berusaha merobeknya dari dalam. Dalam kegelapan itu, Aji merasa seperti Neo melawan para agen di Matrix, berdesakan dengan segala daya untuk bisa keluar hidup-hidup dari pertarungan batin yang menakutkan. Ketika ujian demi ujian datang silih berganti, Aji menyadari bahwa keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat pedang, tetapi juga mengangkat suara hatinya. Ia harus cerdik dalam menghadapi rintangan yang bertahta di setiap sudut gua, seperti karakter film drama yang terjebak dalam teka-teki berbahaya. Di tengah petir yang menggelegar dan ilusi yang menggoda, Aji bertahap menemukan kekuatan dan keteguhan hatinya, seolah dia berlatih menjadi seorang pahlawan legendaris. Dan saat ia akhirnya berhasil melewati semua tantangan itu, Aji tahu, jalan menuju naga tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tapi juga dicetak dalam jiwa seorang pemuda yang berani melawan ketidakpastian. Naga, tunggu saja, aku akan datang, bisiknya penuh percaya diri, suara penuh harap, menembus angin sejuk malam di pulau itu. Di tengah gumpalan awan kelabu yang menggantung rendah di atas lautan, Aji melangkah dengan hati berdebar-debar, pikirannya berputar liar antara antisipasi dan rasa takut. Ia tidak bisa mempercayai bahwa setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya ia berdiri di hadapan makhluk legendaris yang selama ini menghantuinya. Ketika kabut mulai mereda, sosok raksasa berkilauan muncul dari balik batu karang, kulitnya bersinar seperti permata yang direfleksikan oleh cahaya matahari. Aroma garam laut yang menyengat mengepungnya, bercampur dengan sedikit bau belerang, menandakan kehadiran naga yang penuh misteri dan kekuatan. So, ini dia, pikir Aji, bukan lagu dari Disney, tapi beneran naga. Namun, harapan besar Aji segera tertahan oleh kenyataan yang tak terduga. Naga itu tidak menggeram atau melolong, melainkan mengeluarkan suara lembut seperti gemericik air di tengah hutan saat pagi. Aji berusaha mengumpulkan keberanian untuk mendengarkan, dan saat naga itu mulai berbicara, suaranya serak, bergetar penuh hibah, seakan menyimpan 1000 tahun kesedihan di dalamnya. Dari apa yang Aji dengar, naga itu bukanlah monster yang mengincar manusia, melainkan penjaga pulau yang tidak pernah tertangkap dalam legenda. Naga itu berbicara tentang tanggung jawab yang menyakitkan dan perjuangan melawan keserakahan manusia yang mengancam keseimbangan pulau-pulau yang indah ini. Seiring dengan setiap kata yang keluar dari mulut naga, Aji bisa merasakan perubahannya.
Seperti terbangun dari mimpi buruk, semua klise tentang naga sebagai makhluk jahat hancur berkeping-keping. Di balik mata tajam dan sisik keras, ia melihat kerinduan untuk kesatuan. Suara naga melodius itu mengingatkan dia pada lagu-lagu pergelaran orkestra di bioskop yang memicu air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena keinginan mendalam untuk saling memahami. Sampai kapan kita akan terus berpura-pura bahwa kita tidak saling membutuhkan? Naga itu bertanya, dan Aji tiba-tiba teringat akan video viral kucing dan anjing yang berteman baik, meski biasanya mereka terus berteriak satu sama lain. Dari di atas lautan yang luas itu, Aji merasakan suasana bergetar di sekelilingnya. Angin menyapu lembut, seolah menyampaikan pesan dari alam itu sendiri, ikatan tak terlihat antara makhluk hidup di planet ini. Dia mengingat momen-momen absurd ketika manusia merusak ekosistem, seperti anak kecil yang secara sadar mengotori taman bermain. Dengan pengertian baru dalam hatinya, Aji menjawab naga dengan keyakinan yang mengalir, meskipun dia hanya seorang insan biasa, ia bersumpah untuk memperjuangkan kelestarian pulau-pulau dan memulihkan harmoni antara manusia dan alam. Hubungan mereka sudah terjalin, seperti dua sahabat yang menjalani pertempuran bersama meski berbeda jenis. Ketika pertemuan itu berakhir, Aji tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian untuk menemukan naga, melainkan penemuan diri sendiri. Naga itu kini tak lagi tampak menakutkan, melainkan simbol harapan dan ingatan. Seperti film epik yang menyentuh hati, Aji membawa pulang cerita dan tantangan baru untuk menjadikan pulau-pulau lebih dari sekedar tempat tinggal, butuh interaksi nyata untuk berkontribusi dalam keseimbangan dunia. Dengan semangat yang membara, ia melangkah jauh dari tepi laut, mengumpulkan keberanian untuk membawa misi besar ini ke penduduk pulau lainnya. Dan ketika sinar matahari menghangatkan wajahnya, Aji tahu apa yang harus dilakukan, menjaga warisan yang tiada tara, di mana manusia dan naga dapat hidup berdampingan selamanya. Setelah malam yang penuh keajaiban dan keheningan, Aji melangkah pulang ke desanya dengan langkah bergetar layaknya saat kita berjalan di atas seutas tali yang menghubungkan dua tebing. Dia tak lagi hanya seorang pemuda desa biasa, tetapi seorang penjelajah jiwa yang telah mengarungi kedalaman rahasia naga. Di matanya berkilau kecemerlangan seperti bintang-bintang yang melapisi langit malam, menyimpan kisah yang lebih dari sekadar dongeng menakutkan. Dengan lumpur dan aroma garam laut masih melekat pada pakaiannya, Aji merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya, seolah ada naga yang menggelembungkan sayapnya, siap untuk terbang bersama visi baru tentang harmoni antara manusia dan alam. Ketika Aji tiba di desa, suara tawa anak-anak yang sedang bermain di halaman menyambutnya. Mereka berlarian dengan gembira, menciptakan suara riuh layaknya orkestra angklung dengan hentakan kaki mereka di atas tanah lembab. Tanpa ragu, Aji berkumpul dengan penduduk desa di alun-alun, di tempat yang biasa mereka berbagi cerita dan kopi pahit. Dia mulai bercerita, suaranya lantang dan bersemangat, menggugah perhatian semua orang seolah dia adalah superhero baru yang sedang membagikan kekuatan rahasia. Kawan-kawan, ujarnya, naga bukan hanya monster yang menakutkan, tetapi kawan kita dalam menjaga lingkungan. Mereka adalah simbol yang mengingatkan kita untuk hidup dalam keseimbangan. Penduduk desa, yang awalnya skeptis, mulai terpesona oleh kisah Aji dan petualangannya. Sesekali terdengar suara tawa dari kelompok yang beranggapan bahwa naga bisa jadi hanya igauan si Aji setelah makan terlalu banyak keripik singkong. Namun, dengan setiap kalimat yang diucapkannya, rasa hormat terhadap legenda naga mulai tumbuh, menggeser pemahaman lama yang seringkali mengabaikan pelajaran berharga dari alam. Tangan mereka yang caluset, hasil kerja keras di ladang, sekarang membentuk ikatan baru. Mereka bersumpah untuk menjaga tumpah darah mereka, seolah-olah dengan setiap janji, mereka membungkus kembali harta dan natura yang telah lama terlupakan. Rasa komitmen itu meluap, menciptakan ritme kerjasama yang seharmonis permainan musik gamelan. Aji dan penduduk desa mulai merancang proyek-proyek untuk menjaga lingkungan mereka, menanam pohon-pohon menawan seperti yang dijunjung tinggi oleh legenda.
Suara cangkul beradu dengan tanah dan aroma tanah basah memenuhi udara, seolah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan. Ditetapkanlah festival tahunan yang menggabungkan budaya dan kelestarian alam, dan mereka memutuskan untuk menjadikan naga sebagai maskot. Dengan segala kegembiraan, mereka menggambar gambar naga besar dari kain warna-warni dan menghiasinya dengan biji-bijian beraneka rupa. Siapa sangka, si naga yang menakutkan kini menjadi bintang pertunjukan. Di akhir hari, saat matahari terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Aji merenungkan perjalanan yang tak terduga ini. Dengan nafas dalam-dalam, ia merasakan kedamaian baru di antara petang yang cerah, sebuah keharmonisan yang sebelumnya hanya ditemukan dalam mimpinya. Setiap detak jantungnya mengingatkan bahwa mereka bukan hanya melawan kekuatan alam, tetapi beraturan dengan mereka, seperti duet antara laki-laki dan naga, dua entitas yang berpadu menjadi satu. Ini bukan sekedar tentang menjaga lingkungan, tetapi tentang menciptakan bentuk kehidupan baru yang penuh warna, humor, dan sedikit kejilaan ala komedi film superhero. Siapa sangka perjalanan Aji ini menjadi lebih dari sekadar legenda, tetapi sebuah gerakan untuk merangkul keindahan dunia berserta naga-naga di dalamnya. Di malam yang kelam, ketika bulan mengintip malu-malu di balik awan, Arka, sang pelaut pemberani, berendam dalam lamunannya. Di Pulau Marina, ia mendengarkan kisah-kisah aneh yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sirene, makhluk setengah wanita, setengah ikan, yang konon mempunyai suara seindah lagu-lagu Elvis, siap menggoda setiap pelaut yang berani melintasi perairan. Kau harus dengar sendiri suara mereka, katanya kepada teman-temannya yang lebih suka tidur dengan ikan-ikan. Dengan segelas rum, ia mengumpulkan keberanian dan berjanji kepada dirinya sendiri, malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Berkali-kali ia membayangkan bagaimana rasanya berlayar di bawah sinar bulan, meski angin malam terasa menusuk kulitnya seperti jarum-jarum dingin. Ia merapatkan jubahnya, menyiapkan perahu kecilnya, yang lebih terlihat seperti mainan ketimbang kapal, namun itulah yang ia miliki. Ombak bergulung lembut di sisi perahu, seolah-olah menggoda Arka untuk berani melangkah lebih jauh, menantang nyali dan akal sehatnya. Dengan setiap dayungan, ia merasa seperti karakter dalam film petualangan yang terlupakan, bertekad menemukan harta karun yang nyatanya cuma ilusi, atau mungkin dua sirene yang sedang mengadakan konser gratis di tengah lautan. Di tengah lautan yang tenang, suara angin berbisik seakan memberikan semacam dukungan terhadap ambisinya. Namun jangan salah, kebisingan ombak yang menerpa lambung perahu juga tak kalah menggoda. Bunyi itu seolah-olah mencemooh keputusan konyolnya. Seberkas cahaya bulan muncul melalui celah awan, membentuk jalan berkilauan menuju horizon yang seolah memanggilnya melangkah semakin jauh. Arka bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu, antara ketakutan yang merayap dan pesona yang menyergap, seolah menghampirinya seperti penari telanjang di festival maut. Tanpa sepengetahuannya, gelombang-gelombang kecil mulai bergetar dengan cara yang tak biasa, seperti semangat nakal yang meluap-luap. Dalam sesaat, ia menoleh, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suasana malam itu, berbagai aroma garam minggir dari angin sepoi-sepoi, menambah rasa petualang di dalam diri. Ia bersiap-siap untuk mendengar seoktok suara merdu yang pernah bergetar di telinganya, seakan-akan sirene benar-benar menunggu kehadirannya. Namun, semua itu terasa seperti ilusi, kecuali sudah hampir terlambat baginya untuk mundur. Saat ia melintasi batas antara kenyataan dan mitos, tiba-tiba, sebuah suara merdu menembus kesunyian malam. Arka tertegun, suara itu membiusnya, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Ia sudah siap untuk menyambut sirene yang legendaris, dengan harapan bisa jadi bintang tamu di konser yang bahkan para penggemar tidak bisa bayangkan. Tapi saat ia mendekat, semuanya jadi jelas, kadang, hal yang paling menggiurkan hanyalah fatamorgana, dan terkadang, sirene mungkin hanya sekumpulan ikan Nemo yang sedang berdebat soal rute pelayaran terbaik. Dengan keraguan di dalam hatinya,
Arka menyadari bahwa petualangan ini baru saja dimulai. Di tengah lautan yang bergelora, Arka merasakan desakan angin yang membawa aroma garam dan kebebasan. Ia berdiri di atas dek kapalnya, mengingat kembali pertemuannya dengan Tira, kawan lamanya. Tira, dengan matanya yang tajam dan senyum setengah sinis, memperingatkan Arka tentang Sirene, makhluk mitos yang bisa membuat pelaut tergoda hingga melupakan segalanya. Mungkin saja kamu ingin mendengarkan lagu mereka, tapi ingat, mereka tidak mengundang untuk bercengkerama, katanya, seperti seorang pelatih yang memperingatkan muridnya tentang api. Namun, rasa ingin tahu yang menggelora dalam hati Arka lebih kuat dari ketakutannya, seakan ada suara mengalun mengajak untuk ikut serta dalam petualangan yang berbahaya ini. Mereka berlayar, menembus ombak yang menggelora, seperti dua pahlawan dalam film action yang tak kenal gentar. Dengan angin yang bertiup deras di rambut mereka dan laut biru luas membentang di depan, Arka dan Tira siap menghadapi apapun yang ada di balik misteri Sirene. Gelak tawa mereka bergema, penuh semangat petualangan, sementara di balik lautan, sesosok bayangan mungkin sedang mengintai. Namun, di layaran yang penuh antusiasme ini, Arka tak menyadari bahwa bahaya bukan hanya di permukaan, ia melayang seperti awan gelap yang siap mengintai. Segera, langit menjadi kelam, memperingatkan mereka bahwa badai sedang dalam perjalanan, seolah-olah alam hendak menantang keberanian mereka. Saat badai menerjang, suara gemuruh petir dan deru ombak menciptakan simfoni ketakutan nan megah. Kapal mereka bergetar seperti jantung yang berpacu cepat, sementara Arka dan Tira berjuang menjaga keseimbangan. Ini bukan rombongan karaoke, Arka. Tira berteriak di atas suara badai yang jujur saja, jauh lebih keras dari suara penyanyi di audisi amal itu. Air laut menyemprot dari gelombang, membasahi mereka dengan dingin yang menggigit, seolah lautan ingin memperingatkan bahwa ini bukan tempat untuk bermain-main. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara samar yang mengalun, nyaring dan menggoda, seolah Sirene sedang merayu mereka untuk mendekat. Lagi-lagi, rasa ingin tahu Arka menyingkirkan naluri selamatnya. Kau mendengar itu? Tanyanya dengan suara bergetar, hampir tak terdengar di balik badai. Tira menatap tajam, mencibir, jika kau terjun ke sana, Arka, aku tidak akan menyelamatkanmu. Namun, ketidakpastian membuat jantungnya berdetak lebih cepat, seperti lagu yang menggetarkan jiwa sebelum sebuah pertunjukan besar. Suara itu semakin dekat, merasuk ke dalam pikirannya, menggoda dan memikat, seakan-akan Sirene itu menyanyikan lagu kebangsaan para pelaut yang tersesat. Sementara itu, ombak terus menghantam, seakan meradang tidak suka jika mereka berani mendekat pada kebenaran yang tersembunyi. Dalam keadaan terjebak di antara badai dan lagu Sirene, Arka merasa seperti karakter dalam film klasik yang harus memilih antara menyelamatkan diri atau menggali misteri yang belum terpecahkan. Umpama dia adalah Jack Sparrow yang berdiri di atas dek, bersiap untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar badai. Suara-suaranya membenamkan logika, seakan mengingatkan betapa indah dan berbahayanya lautan. Dalam pertempuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu, satu hal jelas, malam itu menyimpan rahasia di setiap gelombang dan alunan, rahasia yang mungkin akan mengubah cara mereka memandang lautan selamanya. Dengan semangat petualang yang berkobar, mereka siap untuk menyelam lebih dalam ke dalam misteri yang telah menunggu 1000 tahun, namun, apakah mereka akan bersiap untuk konsekuensinya? Setelah badai yang mengguncang kapal mereka reda, Arka dan Tira berdiri di dek, tertegun dengan setiap detik yang berlalu. Suara ombak yang dulunya menggeram kini mereda, menyerupai bisikan lembut dari dunia lain. Tiba-tiba, alunan nada merdu serupa lagu pengantar tidur bergetar di udara, menggoda Arka seolah dia seorang putri yang terpesona oleh seruan pangeran. Siapa yang nyanyi ini? Bisiknya, wajahnya bersinar penuh ketertarikan. Tira, yang lebih realistis dan sepertinya terlahir untuk menjadi orang dewasa, melirik Arka dengan tatapan skeptis, ya ampun, Arka. Itu cuma angin, bukan konser Broadway.
Namun, seruan itu meluncur dalam gelombang, membuat Arka seperti anak kucing yang ingin mengejar sinar laser, tak berdaya melawan daya tariknya. "Ayo kita ikut suara itu, Tira!" Arka berteriak, penuh semangat yang mengingatkan Tira pada seorang bocah yang baru mendapat mainan baru. Dengan penuh semangat, ia melangkah menuju suara itu. Namun, setiap langkah Arka seakan mengabaikan wajah cemas Tira yang berkolaborasi antara panik dan kebingungan. Tahu betul bahwa basah kuyup dalam gelombang mungkin lebih berbahaya daripada suara merdu, Tira menggenggam tangan Arka. "Kamu sadar, kan, ada risiko tersesat di pulau gelap ini?" Ia meringis, tetapi dalam hati terdapat rasa ingin tahunya sendiri. Suara itu seolah-olah menciptakan magnet misterius yang menarik mereka ke pulau yang belum terpetakan dalam peta mereka. Ketika mereka berlayar lebih dekat, siluet pulau itu muncul, dikelilingi kabut tipis yang membuatnya tampak mistis. Pantai yang tampak seperti panggung sandiwara, dikelilingi batu-batu besar yang letih dan tak terduga, seolah menantang siapapun yang ingin melihat lebih dalam. Aroma garam dan bau basah dari tanah yang terkena air laut tercium kuat, memicu rasa ingin tahu sekaligus kegugupan di dalam hati Tira. Begitu mereka menginjakan kaki di pasir, ada keheningan yang tajam, memberi tahu mereka bahwa pulau ini bukan tempat hiburan untuk liburan keluarga. Di belakang, suara merdu masih berkumandang, seperti sirene yang menggoda mariner menuju kehancuran. Sebesar kedamaian yang ditawarkan oleh pulau itu, ada ketidaknyamanan di balik keindahannya. Arka terpesona oleh pemandangan cantik, tetapi Tira merasakan sesuatu yang lebih dalam, semacam alarm di kepalanya yang berteriak, "Hati-hati!" Ia keluar dari bayang-bayang pohon rindang, mendapati sosok-sosok aneh bersembunyi. Satu pandangan pun cukup untuk merasakan aura mistis yang meliputi tempat itu, layaknya menyaksikan film horor klasik di tengah malam tanpa lampu. Tidak ada monster yang groteske melainkan makhluk-makhluk yang tampak setengah ikan, setengah wanita, siap menawan mereka dengan senyuman yang tak bisa dipecahkan. Di pulau terpencil yang terpinggir dari peta dunia, Arka dan Tira melangkah ke dalam suasana yang penuh misteri. Suara deburan ombak yang menghantam karang seperti merangkum mereka dalam sebuah lagu lama yang penuh rahasia. Pepohonan berbisik lembut, seolah memberitahu bahwa sesuatu yang purba menunggu di balik aura tenang ini. Dan saat matahari tenggelam, dengan langit bercampur antara merah marun dan ungu, mereka melihatnya, sosok cantik bersayap yang memikat. Sirene itu, dengan rambut berkilau seperti sutra dan suara seperti petikan harpa, menguar sebuah pesona yang mampu melemahkan hati bahkan pahlawan terkuat sekalipun. Namun, keindahan itu menyimpan serpihan keburukan. Seakan merasakan ketegangan di udara, Tira memperhatikan setiap gerak-gerik sirene itu dengan waspada. Dalam benaknya bergulir kekuatan gelap yang mengintai, menggoda Arka dengan bait-bait setan yang menyentuh kalbu. Tira bisa mendengar suara sirene, sehalus sutra namun mematikan, menjanjikan kebahagiaan yang sesaat tetapi dengan bayaran mahal. Mungkin seperti tawaran Netflix sebelum kamu menghabiskan waktu berjam-jam menonton, sepertinya harapan yang menggiurkan tetapi bisa membuatmu terjebak selamanya. Dengan satu langkah, Arka terhanyut dalam melodi memabukkan, seolah semua masalah dan tanggung jawabnya lenyap dalam setelegan tarian ombak. Namun, Tira, seperti sahabat yang baik dalam film superhero, tidak mau membiarkan Arka terjebak dalam ilusi maut ini. Dia menyentuh bahu Arka, berusaha mengingatkan dan sekaligus melindungi. Dalam hati, dia berdoa agar dia bisa mengalahkan pesona yang mencengkeram Arka seperti jaring laba-laba. Di saat yang sama, suara sirene semakin menyayat, menantang Tira untuk melawan sumber energi magis yang terus bermunculan dari sirene itu. Pertarungan batin antara keinginan dan bahaya pun dimulai. Tira bertempur dengan puisi dan prosanya, berbicara dengan pengingat akan mimpinya dan kenangan indah yang mereka bagi. Badan Arka terombang-ambing antara pilihan untuk terjatuh ke dalam pelukan sirene atau tersadar dari kebodohannya.
Dia seperti karakter dalam film fantastis yang terjebak dalam alur cerita yang harus memilih antara keajaiban atau kenyataan pahit. Namun, saat deburan ombak kembali melontarkan kenyataan ke permukaan, terbersit harapan di hati Tira bahwa semua tidak hilang hanya karena satu melodi maut. Dengan keberanian yang terpancar, Tira melangkah maju, mengusir semua keraguan dalam dirinya. Dia berteriak sekuat hatinya, memanggil Arka kembali dari pelukan sirene yang mencekam. Suara Tira, meski kecil di tengah nada sirene yang menggoda, datang sebagai cahaya di tengah kegelapan. Dan dalam momen dramatis yang tak kalah dari blockbuster layar lebar, Arka merasakan kehangatan sahabatnya menembus kabut pesona. Saat dia mengangkat matanya membebaskan diri dari hipnosis yang mematikan, Arka menyadari betapa pentingnya untuk tidak hanya mendengar melodi indah, tetapi juga mendengarkan hati yang berjuang di belakangnya. Di tengah riuh ombak dan aroma garam yang melekat di udara, Arka dan Tira merasakan ketegangan menipis saat mereka berhasil terlepas dari pesona memikat para sirene. Setelah pertarungan seru di tengah gelombang, yang seolah-olah menjadi arena bagi keindahan dan kebencian, Arka kembali ke kapal dengan satu pelajaran berharga: kecantikan seringkali menyimpan bahaya. Tiada ada yang lebih menggetarkan hati daripada memahami bahwa suara syahdu bisa menjadi jebakan mematikan. Seakan baru saja keluar dari film aksi yang penuh ledakan, mereka membiarkan napas lega mereka membaur bersama angin laut yang dingin. Namun, di balik ketenangan ini, mereka berdua tahu nilai yang terlahir dari persahabatan dan keberanian dalam menghadapi kenyataan pahit itu lebih berharga daripada harta apapun yang bisa mereka temui di lautan yang tak kenal ampun ini. Sebagai kapal meluncur di atas air, cipratan ombak menyapu kayu halus dek di bawah kaki mereka, seolah-olah menepuk-nepuk tanda selamat datang untuk dua pelaut yang selamat. Tira menatap jauh ke cakrawala, di mana langit biru berbaur dengan sentuhan oranye matahari terbenam, dan dia merasa seolah-olah mereka baru saja meloloskan diri dari sebuah film horor yang berjudul Sirene, Kembalinya yang Terlupakan. Dia tertawa, teringat betapa gigihnya mereka saat mencoba tidak terpikat oleh lagu-lagu siluman itu. Sebuah janji terucap di antara mereka, bahwa kisah petualangan ini akan mereka bagi dengan pelaut lain, agar tidak ada yang terjebak dalam jaring yang dipintal oleh si cantik berbahaya itu. Ketika mereka mendekati pelabuhan, aroma kayu yang terbakar dari kapal-kapal yang baru pulang bercampur dengan wangi lobster bakar, dan Arka merasa lapar. Rasa lapar ini mungkin lebih baik daripada terpesona sampai lupa bernafas, celetuknya, dan Tira pun terkekeh. Namun, meski makanan kembali memanggil, mereka tidak bisa mengabaikan pengalaman luar biasa yang baru saja mereka lalui. Kesedihan lamanya kini menjadi canda tawa, dan pelajaran itu akan selamanya terpatri dalam ingatan mereka. Dalam momen kebersamaan ini, mereka merasakan ikatan yang lebih dalam daripada sebelumnya, serasa jadi pahlawan dalam kisah epik yang diwariskan turun-temurun. Di pelabuhan, orang-orang mengumpul seperti lebah ke sarang, penasaran dengan cerita dari dua pelaut pemberani tersebut. Dengan kekuatan gempita, Arka mulai merangkai kisahnya, menggambarkan betapa menawannya lagu-lagu sirene itu, serta bahaya yang mengintai ketika keinginan dan ketertarikan menyatu. Ia mengekspresikan dengan ekspresi melankolis, bagaimana pesona itu dapat menjadikan seseorang hilang dalam kebisingan maritim. Para pendengar terpaku, menahan napas, seolah-olah merasakan ketegangan yang sama dalam cerita yang dibawa pulang ini, seakan-akan mereka juga berdiri di tepi jurang yang dalam. Saat matahari perlahan menghilang di balik cakrawala, Arka dan Tira saling berpandangan, menyiratkan bahwa perjalanan mereka lebih dari sekadar menaklukkan kisah mitos. Mereka menjadi pelindung sejarah, dan kini, setiap pelaut yang mendengar cerita mereka akan memiliki bekal untuk melawan ebang sirene. Dengan senyuman yang lebar dan manis, keduanya melangkah pergi dari kerumunan, menyadari bahwa di dunia penuh mitos ini, mereka membuka pintu bagi petualangan-petualangan lain yang tak terduga. Siapa yang tahu, mungkin di pelayaran berikutnya, mereka akan berhadapan dengan monster lain yang sama menawannya, tetapi tak kalah juga mematikan.
Satu hal pasti, Arka dan Tira akan selalu bersiap, dengan satu bait lagu di hati. Selamat tinggal Sirene, kami pulang untuk berbagi cerita. Dalam sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Laut Merah, aroma asin dan angin laut bercampur dengan cerita-cerita aneh yang beredar di antara penduduk lokal. Setiap pagi, ketika matahari terbit dan menggoreskan warna keemasan di permukaan air, warga berkumpul di warung kopi, membahas tentang Leviathan, monster laut yang dipercaya menghuni kedalaman samudera. Seorang nelayan tua bahkan berani mengatakan bahwa dia pernah melihat sirip raksasa mendobrak permukaan air. Dan di tengah asyiknya obrolan itu, muncullah Arya, si penjelajah berani, dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan semangat yang nyaris mengalahkan ombak yang menghempas. Arya berjalan mendekati kerumunan, dikelilingi oleh bisikan dan tatapan tak percaya. Bersama sahabatnya, Bima, yang tak pernah jauh dari jadwal makan, mereka berdua seperti dua karakter dari film petualangan klasik. Saat suasana semakin tegang, Bima berbisik, "Jadi, kita bakal nyari monster laut? Atau malah cari makan siang?" Munculnya tawa di antara penduduk membuktikan bahwa leluconnya tak pernah gagal. Namun, Arya, dengan tekad yang menggebu, meyakinkan semua orang bahwa mereka berdua akan mencari kebenaran di balik legenda Leviathan. Petunjuk pertama mereka datang dari sekeping peta tua yang ditemukan di perpustakaan desa, terlipat dan berbau seperti ikan busuk, bau yang mungkin sudah membangkitkan rasa ingin tahu para arkeolog selama berabad-abad. Di peta itu, tampak gambar-gambar aneh, termasuk simbol seperti sirip yang menjulang, menyerupai cyborg dari film fantasi, dan catatan kecil yang konon ditulis oleh seorang pelaut gila. Siapa yang menulis ini, dan apakah nyatanya dia sempat muntah di setiap pelayaran? Bima menggoda, sementara Arya hanya menggelengkan kepala dengan senyum, mencatat semua petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat ke Leviathan. Dengan perahu kecil yang bergetar di lautan, mereka berlayar menembus kabut tipis yang menyelimuti Laut Merah, dikelilingi oleh suara ombak yang menderu dan angin yang berbisik seolah berbagi rahasia dari kedalaman laut. Setiap detak jantung mereka seolah berharmoni dengan gelombang yang menggulung, dan bayangan besar di bawah perahu membuat jari-jari tangan Arya bergetar. "Kalau ada monster di sini, semoga dia vegetarian!" Bima berteriak, seolah berusaha memecah ketegangan. Di tengah kegembiraan dan kegelapan yang mengelilingi mereka, Arya merasa bahwa petualangan ini adalah momen yang akan mendefinisikan perjalanan mereka. Sesaat setelah angin mulai mendesir, dan suara ombak menghilang, kedamaian seketika berubah menjadi ketegangan. Dalam sekejap, gelombang membesar, dan Arya dan Bima terpaku saat melihat sesosok bayangan raksasa melintas di bawah perahu mereka. "Adakah itu Leviathan?" Bima menatap Arya dengan mata yang membulat, sementara Arya merasakan jantungnya berdebar seperti lagu rock klasik yang berkumandang di radio tua. Saat semua terasa seperti mimpi yang tidak bisa dipercaya, mereka tahu bahwa pencarian ini baru saja dimulai dan sejarah Leviathan akan segera terungkap, entah bagaimana dengan cara yang sangat dramatis. Di tengah perjalanan mereka yang berliku-liku, Arya dan Bima tanpa sadar telah tersedot ke dalam pesona sebuah desa sederhana di tepi laut. Suara ombak yang saling berkejaran di pantai seolah mengundang mereka untuk berhenti sejenak. Aroma asin dari lautan menyelimuti mereka, membangkitkan rasa ingin tahu yang menggebu. Di sana, di antara jerami dan kayu-kayu tua, mereka bertemu dengan Pak Rahmat, si nelayan tua dengan tatapan yang tajam seperti mata elang. Ia duduk di sebuah bangku kayu yang tampak nyaris tenggelam dalam tumpukan ikan segar, memancarkan aura kebijaksanaan yang membuat hati Arya bergetar penuh rasa penasaran. Dengan suara serak dan penuh semangat, Pak Rahmat mulai berbagi kisah-kisah menakutkan tentang Leviathan, monster laut yang konon pernah merajai lautan. "Nyonya dan Tuan Muda, lebih baik kalian bergandeng tangan saat menceritakan nama itu," serunya sambil menatap tajam. Ia menggambarkan malam gelap ketika gelombang mengamuk dan suara teriakan para nelayan mengisi udara, seolah-olah mengingat kembali saat-saat menakutkan itu.
Arya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tiap kali Pak Rahmat menyebutkan Leviathan, seolah monster raksasa masih berkeliaran di dalam gelap lautan di luar sana, siap menerkam siapa saja yang berani mendekat. Bima, yang awalnya skeptis, mulai gelisah. Pikirannya melayang jauh, membayangkan sosok monster raksasa, mirip dengan makhluk dalam film horor klasik yang ia tonton dalam maraton malam minggu lalu. Pak Rahmat melanjutkan, kalian tahu, banyak yang bilang itu hanya dongeng, tapi saya tahu apa yang saya lihat. Ia memiliki mata seperti bara api dan bisa membuat air meluap sampai ke langit. Arya bertanya-tanya betapa ironisnya, monster raksasa di lautan ini lebih terasa nyata daripada kekhawatiran sehari-hari mereka. Harapan menemukan kebenaran sedikit demi sedikit mulai mengubah ketakutan menjadi ketertarikan yang mendalam. Pak Rahmat beranjak dari bangkunya, menjura sedikit seolah-olah mengundang mereka masuk ke dalam dunia kisahnya, dan mengarahkan mereka ke perahu tuanya yang terikat di dermaga. Dengan tangan bergetar namun penuh percaya diri, ia menunjukkan tanda-tanda tua yang tergores di kayu, tanda peringatan dari serangan-serangan sebelumnya. Lihat, ini bekas goresan Leviathan, serunya, membuat Arya bersemangat sekaligus merinding. Baunya ikan yang busuk dan aroma kayu laut bercampur di udara, mengingatkan pada perayaan laut yang tak pernah ada di desanya. Namun dari semua itu, ia tahu, disinilah kemungkinan kebenaran itu terletak, dalam coretan dan kenangan Pak Rahmat. Dengan setiap cerita yang mengalir dari bibir Pak Rahmat, Arya merasa dunia mereka mendekati kebenaran yang lebih besar dari sekadar monster. Diri mereka sendiri terlibat dalam epik purba, perjuangan antara manusia dan raksasa lautan. Sementara Bima memegang erat perahu, tidak sabar untuk menjelajahi lautan, Arya sudah mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Akhirnya, kita dapat buktikan apakah Leviathan itu nyata, teriaknya, penuh semangat, meskipun di dalam hatinya bergetar akan ketakutan yang menyelimuti. Dengan senyuman puas, Pak Rahmat mengingatkan mereka, hati-hati dengan apa yang kalian cari, kadang kebenaran bisa jauh lebih menakutkan daripada legenda. Di tengah lautan yang menghentak, Arya dan Bima merasakan getaran gelombang yang memecah-mecah di sekitar kapal mereka. Gemuruh ombak bagaikan kembang api di malam tahun baru, berusaha merebut perhatian dan menantang keberanian mereka. Seakan langit dan laut sepakat untuk memberi mereka ujian, mendung gelap menggulung menjelang badai dengan suasana yang lebih menakutkan daripada film horor tua. Kalau kita tidak selamat, setidaknya kita bisa memberitahu orang lain bahwa kita bertarung dengan Leviathan, seru Bima dengan nada jenaka yang mencoba mengalihkan rasa takut yang merayap di tenggorokannya. Aroma air laut yang asin bercampur dengan aroma mesin kapal yang berasap, menambah sensasi gila di dalam dada mereka. Angin berdesir kencang, menggulung rambut Arya hingga berantakan layaknya eskalator yang tak terhenti. Rasa takut menyelinap ke dalam jiwa mereka, berbisik bahwa mungkin, hanya mungkin, kisah-kisah tentang monster laut itu bukan sekadar mitos. Dengan satu langkah berani, Arya menggenggam peta usang yang mereka temukan di perpustakaan tua, penuh dengan coretan dan sketsa makhluk raksasa yang tampak menakutkan, seolah peta itu bergetar dalam genggamannya, meminta agar mereka segera bertindak. Saat petir menyambar dari awan gelap, Bima berteriak, ini tidak seperti liburan keluarga yang kita rencanakan. Momen berikutnya, kapal bergetar dan terombang-ambing, seolah menari dalam rintihan badai. Dengan mata terbelalak, mereka melihat bayangan besar di bawah permukaan, menggelinding seperti kekuatan alam yang marah. Hati mereka berdegup kencang, entah itu monster laut atau salah satu ikan terbesar yang tidak disangka-sangka melintasi jalur mereka. Palpitasi itu bukan hanya karena cuaca, melainkan juga karena khayalan dan kenyataan mulai bercampur, menciptakan suasana yang lebih surreal dari film film A Nightmare on Elm Street. Waktu seolah melambat saat badai semakin mendekat, setiap detik terasa seperti jam, dan Arya mulai berpikir seandainya dia bisa mengevaluasi keputusan hidupnya dengan lebih baik. Mereka meloloskan diri dengan pikir teliti,
Strategi adalah kunci untuk keluar dari situasi gawat ini. Menyusun rencana sambil berpegangan erat pada sisi kapal, mereka berkoordinasi seperti dua jenderal di medan perang, berusaha menggelitik keberanian satu sama lain. Dengar, jika kita bisa bertahan dari ini, kita bisa bertahan dari apapun, bahkan dari pertemuan keluarga yang nampak lebih mengerikan dari Leviathan itu sendiri, seru Bima, memaksa Arya untuk tertawa meskipun hatinya bergetar ketakutan. Tepat ketika semuanya tampak gelap, cahaya bulan menembus awan yang mendung, menerangi laut yang menakutkan dengan warna biru pualam. Terlihat di kejauhan, sosok raksasa membara dengan kekuatan dan kemisteriusan, mungkin itu dia, Leviathan yang telah mereka cari selama ini. Arya dan Bima saling menatap, mata mereka penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Dengan satu detak jantung, mereka melompat ke dalam misteri yang lebih dalam, bersiap untuk mengungkap rahasia di balik legenda monster laut ini, meskipun mereka tahu, kadang kebenaran jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan. Saat itu, petualangan mereka baru saja dimulai, dan tak satu pun dari mereka tahu apa yang menanti di kedalaman sana. Di kedalaman laut yang gelap dan misterius, Arya dan Bima berenang melawan arus dingin yang memeluk mereka seperti mantan pacar yang tak mau move on. Di sekeliling mereka, cahaya samar dari makhluk bioluminescent berkilau, menciptakan suasana yang lebih menakutkan daripada film horor budget rendah. Keberanian mereka disemangati oleh pengetahuan bahwa jejak Leviathan, si monster legendaris, semakin dekat. Dengan setiap ketukan jantung yang berdentum keras dalam dada, mereka bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, seperti sebelum konser rock besar. Dan ketika mereka akhirnya sampai di tempat itu, semua yang mereka lihat adalah kegelapan yang dalam dan menunggu, membuat jari-jari mereka bergetar penuh harap dan ketakutan. Akhirnya, Leviathan muncul, menggebrak permukaan laut dengan kemarahan yang menggetarkan setiap sel dalam tubuh mereka. Dari kejauhan, sosok raksasa ini menyerupai ular laut, dengan skala berkilauan yang memantulkan cahaya seperti disco ball di klub malam. Suara raungannya menggema, membuat Bima hampir melompat ke permukaan seperti ikan gupi ketakutan. Ini bukan waktu untuk berpikir tentang piranha berpenampilan mengerikan, pikirnya, sedangkan Arya berusaha mengendalikan kepanikan di dadanya. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi monster ini, tapi bukan hanya dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan. Dalam badai emosi, Arya berteriak, mencoba menjangkau Leviathan. Dia ingat semua cerita yang ia baca, tentang kekuatan kebaikan yang tersembunyi di balik wajah menakutkan. Dengan suara yang mantap, ia mengatakan, "Kau bukan monster jahat. Apa kau bahkan tahu betapa sulitnya mencari air minum yang bersih?" Leviathan, mendengarkan dengan seksama, menanggapi dengan gelombang yang hampir lembut, seperti pelukan hangat dari nenek yang selalu dapat menangkal segala rasa takut. Hanya momen sekejap itu membuat Arya dan Bima menyadari bahwa mereka bukan pelawan, tetapi pencari kebenaran dalam lautan rahasia yang menyimpan banyak kisah. Sambil melawan arus kecemasan berapi-api, mereka saling meneruskan suara intuisi, berusaha mencari cara untuk berkomunikasi. Bima, dengan segala cara, menari seperti lumba-lumba dalam air, senyumnya mengungkapkan harapan. Arya memainkan nada-nada yang lembut, berharap bisa menyentuh hati Leviathan. Namun, mereka tidak bisa melupakan bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak hanya besar, tapi juga penuh kebijaksanaan ribuan tahun. Suara ombak berbisik, seolah menguatkan ikatan yang sedang terbentuk, seakan samudera ingin menjadi jembatan antara dunia mereka dan makhluk purba ini. Dengan keajaiban yang menyelimuti mereka, Arya dan Bima akhirnya menyentuh kesepakatan. Leviathan bukan ancaman, melainkan penjaga yang mengawasi keseimbangan ekosistem laut. Mereka tertawa lega, seperti peserta trivia yang baru saja menemukan jawaban utama yang mereka cari. Arya berkata, "Jadi, kamu sebenarnya lebih seperti Dumbledore di laut daripada Godzilla, ya?" Leviathan mengangguk, dan dalam momen itu, keajaiban terjadi,
harmoni yang terjalin mengalahkan ketakutan. Dengan cara ini, Arya dan Bima tak hanya menemukan monster legendaris itu, tetapi juga pelajaran hidup di balik alegori laut yang mendalam. Setelah petualangan yang menegangkan, Arya dan Bima melangkah pulang dengan langkah yang lebih percaya diri. Guntur dan petir yang tadi menderu di lautan kini berganti dengan langit biru cerah yang seolah merayakan kepulangan mereka. Saat mereka mendekati desa, aroma khas laut yang menyengat, campuran garam dan binatang laut, menyapu wajah mereka dan membangkitkan semangat yang membara. Di puncak bukit, Arya bisa melihat atap rumah penduduk desa yang tampak bersinar seolah menyambut kembalinya pahlawan yang baru saja mengalahkan monster laut. Segera teringat betapa berbedanya pandangan penduduk desa tentang Leviathan yang kini telah mereka kenali. Jika hanya mereka tahu betapa lucunya monster itu, pikir Arya sambil tersenyum, dengan cahaya matahari yang menari di antara gelombang laut di belakangnya. Setibanya di desa, mereka dihadapkan pada pemandangan yang sedikit menjengkelkan. Penduduk desa masih berkumpul, dengan wajah cemas dan suara berbisik satu sama lain seolah-olah para pemburu hantu sedang merencanakan strategi menyerang. Tapi tidak ada waktu lagi untuk keraguan. Dengan semangat membara, Arya dan Bima maju ke tengah kerumunan, matanya berkilau penuh keyakinan, siap untuk menceritakan kebenaran. Dengarkan! Leviathan itu bukan monster, tetapi makhluk yang terhormat dan bersahabat, serunya dengan semangat, mengabaikan seakan ada efek suara tepuk tangan dari latar belakang klip film aksi yang mengalun di pikirannya. Satu persatu, penduduk desa mulai menatap Arya dan Bima dengan tatapan campur aduk, antara skeptis, bingung, hingga perlahan-lahan, keinginan untuk percaya. Arya, dengan gestur dramatis yang penuh percaya diri, menceritakan bagaimana Leviathan menyambut mereka dengan nada suara seperti ombak yang berdebur lembut. Dia berbagi tentang bagaimana makhluk itu ternyata lebih mirip teman baik daripada monster buas yang kejam. Bayangkan, Bima hampir mendapatkan selfie dengan Leviathan, ucap Arya dengan tawa, dan beberapa penduduk desa mulai tersenyum, menghangatkan suasana yang tadinya mencekam, mengubah ketakutan mereka menjadi rasa penasaran. Bima melanjutkan dengan menggambarkan pertemuan mereka yang lebih mendalam, menjelaskan bagaimana Leviathan memiliki cara berkomunikasi yang unik, hampir seperti menyanyikan lagu laut yang merdu. Aku bahkan sempat berpikir dia bisa menjadi bintang pop oceanik, candanya, membuat seisi desa tertawa lepas. Aroma makanan yang dimasak di dapur desa mulai memenuhi udara, ikut meramaikan suasana menjadi lebih hangat. Arya merasakan jantungnya berdegup kencang, harapannya semakin menguat, menginginkan hubungan baru antara manusia dan makhluk laut terjalin seiring waktu, layaknya ikatan di antara sahabat lama. Di sudut dunia yang terlupakan, terhampar gurun mistik, tempat di mana pasir berkilau seperti butiran intan di bawah sinar matahari terbenam. Suara angin berbisik lembut, membawa aroma aneh dari rempah-rempah yang hanya bisa ditemukan di dunia ini. Di tengah debu yang berterbangan, pemuda bernama Aran mengatur langkahnya dengan hati-hati, penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Dengan sejumput keberanian dalam genggamannya dan sahabat setianya, Mira, mereka berdua siap menghadapi tantangan yang lebih besar daripada ujian matematika semester. Aku harap kita tidak berjumpa ular raksasa, seperti dalam film-film itu, gumam Mira sambil menggigit bibirnya, membuat Aran tertawa terbahak-bahak, meski sedikit cemas. Mereka mendengar cerita-cerita kuno tentang naga api, makhluk legendaris yang konon menjaga mata air abadi, sumber kehidupan yang tercengkeram erat oleh legenda. Pikir Aran, jika naga itu memang ada, pasti ia memiliki sifat megah seperti dalam dongeng-dongeng Tambun yang dibaca sewaktu kecil, dengan sisik berkilau dan mata yang menyala bagai bara. Namun, bayangan naga itu kerap diselimuti rasa ngeri, mungkin bersembunyi dari pandangan manusia. Kau tahu, Mira, kata Aran sambil menyeka keringat dari dahinya, aku lebih takut pada naga yang marah dibandingkan dengan barisan tugas kuliah yang tak kunjung habis. Mereka berdua tertawa, bergembira dalam ketegangan yang mencekam dan misterius di sekitar mereka.
Dalam perjalanan mereka, setiap langkah menggema di antara bukit pasir, menciptakan simfoni yang nyaris magis. Suara pasir yang berdesir bak butiran beras saat diaduk terdengar di telinga, mengiringi riuhnya percakapan tentang harmonisasi masa lalu antara manusia dan naga. Aran berangan-angan, seolah melihat pemandangan indah ketika manusia dan naga bersatu, membangun desa di tepi mata air, di mana anak-anak bermain dan menari, sementara naga terbang mengawasi di atas. Oh, bagaimana mereka dahulu hidup tanpa kecaman media sosial dan utang kartu kredit. Tapi, bukankah itu terasa lebih indah? Dalam momen tersebut, Aran merasakan kerinduan, bukan hanya untuk menemukan naga, tetapi untuk menemukan kembali ikatan yang terputus antara manusia dan alam. Saat kaki mereka mulai lelah, tiba-tiba suara berderak serupa suara petasan membangunkan kesunyian, memotong lelucon mereka. Aran dan Mira memalingkan kepala dengan rasa penasaran, hanya untuk menemukan segerombolan pengembara goblin, ya, goblin. Sungguh sebuah pandangan absurd. Mereka mencuri 3 buah jeruk dari tas Aran dan menghilang ke dalam kegelapan pasir. Sepertinya tugas menemukan naga harus ditunda untuk menjemput jeruk kita yang hilang, Mira melontarkan, sekaligus tertawa. Dalam kekacauan itu, mereka menyadari bahwa terkadang, petualangan sejati bukan hanya tentang monster raksasa, tapi juga keceriaan yang datang dari kejadian tak terduga yang menciptakan kenangan berharga. Semakin jauh mereka menjelajah, rasa penat mulai membebani tubuh Aran. Namun, semangatnya tidak surut. Ia berjanji kepada dirinya sendiri, dan Mira, untuk mencari jawaban. Yang penting adalah perjalanan ini, bukan hanya hasil akhirnya, pikirnya sambil menatap langit malam yang berhiaskan bintang-bintang. Dalam kalimat ini, terasa kerinduan akan kebenaran tentang naga api dan semua yang telah hilang. Dengan harapan yang membara, dan sedikit tawa di antara mereka, Aran dan Mira melangkah lebih jauh ke dalam perut gurun mistik, berjanji untuk menggali lebih dalam lagi, dan mungkin, menemukan rahasia yang telah lama bersembunyi di hati pasir borok ini. Aran dan Mira berdiri di tepi gurun, dengan kipas tangan yang tak bisa menolong di tengah teriknya matahari. Mereka memegang peta kuno, selembar kertas yang hampir putus dan berwarna kuning, seolah-olah menceritakan kisah ribuan tahun. Kita harus ke arah barat laut, Mir, teriak Aran, menunjuk ke titik di peta dengan semangat yang menggebu-gebu. Mereka berdua melangkah mantap ke dalam gurun, berharap akan menemukan sesuatu yang berharga, bukan sekadar debu dan panas yang melelahkan. Namun, di balik semangat itu, keduanya tak mampu mengelak dari perasaan sedikit gentar akan misteri yang menanti di depan mereka. Dengan setiap langkah, tanah pasir yang terasa meresap ke sepatu mereka seakan mengingatkan betapa tidak bersahabatnya lingkungan ini. Tiba-tiba, angin kencang berputar, membawa serta badai pasir yang mengamuk bagai monster marah dari neraka. Butir-butir pasir yang tajam seolah-olah menjadi senjata, menghujani mereka dengan kejam. Mira, tutup wajahmu, pekik Aran, sambil berusaha mencari perlindungan di balik batu besar yang terlihat seperti dinosaurus yang terlupakan. Dalam sekejap, dunia menjadi nuansa coklat buram, dan suara badai menggema, mengalahkan hati yang berdebar cepat. Saat badai mereda, mereka dipaksa memeriksa kerusakan kehidupan mereka. Pakaian Aran penuh dengan pasir, sampai-sampai ia terlihat lebih seperti penambang daripada petualang. Dia merasakan butiran pasir yang kaku masuk ke dalam mulutnya, memberi sensasi gatal yang tak tertahankan. Setidaknya kita masih hidup, ya. Mira mencoba mengangkat semangat, terdengar seperti penjual asuransi yang tidak bisa meyakinkan nasabahnya. Meskipun ketidakpastian melanda, keduanya tahu bahwa jalan ke depan tidak akan lebih mudah, dan rasa putus asa mengintai di sudut pikiran mereka, siap melanda kapan saja. Seperti setiap sahabat sejati, mereka saling memompa semangat. Dengan langkah lelah, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, suara gemerisik dari semak-semak membuat jantung mereka berdegup lebih kencang. Perlahan, mereka berbalik,
dan terlihat sekumpulan hewan liar yang mewakili setiap ketakutan dalam cerita ekosistem. Dari ular berbisa dengan tatapan dingin hingga burung pemangsa yang terbang tinggi, seakan mengawasi dua penjelajah sial ini seperti reality show yang sudah dipenuhi drama. Ayo, kita harus cepat sebelum mereka memutuskan kita untuk makan siang, bisik Mira, berusaha menyemangati dirinya sendiri, lebih dari yang lain. Mereka merangkak melewati semak dan batu, seolah-olah menggali lubang untuk mencari harta karun. Rasa penat mendekap dengan erat seperti pelukan kakek yang tak kunjung hilang. Namun, dalam setiap ketidakpastian, mereka memelihara denyut keberanian, meski tepi harapan mulai bergetar. Tak ada yang lebih mengerikan daripada kelaparan atau sangat bodoh sampai melacak naga api di tengah gurun, Aran berkata dengan nada jenaka yang dipaksakan. Sementara senja mulai menjelang, harapan lentera menunggu di ujung hari, keduanya tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari bahwa sekadar mencari cerita tentang naga api. Setelah berhari-hari menempuh jalan yang berkelok-kelok dan berbahaya, Aran dan Mira akhirnya tiba di depan gua legendaris yang dipenuhi oleh percikan api. Dari luar, gua itu tampak seperti luka menganga di perut bumi, mengeluarkan suara gemuruh yang mirip dengan petir kesal. Aroma belerang menyengat hidung mereka, memberikan gambaran bahwa di dalam sana, sesuatu yang besar dan penuh kemarahan sedang menunggu. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, suara drip, drip, drip air dari stalaktit menambah ketegangan. Siapa sangka bahwa perjalanan yang penuh tantangan ini akan membawa mereka langsung ke jantung misteri naga api yang mereka dengar hanya dalam legenda? Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam gua, cahaya api membara menari-nari di dinding batu, menciptakan bayangan yang bergerak seolah-olah menceritakan kisah kuno. Di ujung yang jauh, terlihat siluet sang naga api, makhluk megah dengan kepala besar dan sisik menyala seperti bara yang dibakar. Hot take, si naga tidak tampak seperti makhluk yang bersedia menjalin pertemanan, dan lebih mirip dengan zombie marah yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dengan suara deru yang menggema, naga itu melanjutkan dengan tirani, napasnya menembus udara seperti paduan suara rock yang memekakkan telinga, membuat jantung Aran dan Mira berdegup kencang. Keduanya saling melirik, seolah-olah berkata, "Ya ampun, apa kita sudah salah alamat dalam petualangan ini?" Menyadari bahwa kemarahan sang naga lebih bersifat defensif daripada ofensif, Aran, dengan keberanian yang hampir bisa dipinjam dari film superhero, maju satu langkah. "Tidak, tidak! Kami bukan musuh!" teriaknya, suaranya bergema di antara dinding gua yang dingin. Dia berusaha menarik perhatian naga itu, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk merampok harta karun atau mengejar ketenaran, tapi untuk mencari jawaban tentang asal-usul legenda. Pikiran dan kata-kata Aran meluncur seperti lemparan frisbee, semoga satu pun bisa mendarat tepat di hati naga yang marah ini. Dia berjanji untuk memberikan penghormatan dan pertemanan, berharap memancing ketertarikan sang naga lebih daripada rasa takutnya. Sambil menunggu reaksi dari sang naga, seekor kelelawar besar melintas, menambah ketegangan suasana di gua. Naga itu mengamati mereka dengan mata yang menyala, warnanya seolah mampu membaca apa yang ada di dalam hati mereka. Di tengah keraguan, Mira melanjutkan dengan berkata, "Kami hanya berburu informasi, bukan bagian dari film horor ini." Entah karena ia terhibur, atau mungkin merasa sejenak larut dalam percakapan, naga itu mulai meredam amarahnya, meskipun api dari hidungnya masih terus menyembur. Ada angin harapan yang berhembus di antara mereka, mungkin, hanya mungkin, mereka dapat mengubah apa yang awalnya menjadi pertarungan menjadi sebuah diskusi yang lebih bersahabat. Dengan perlahan, naga itu menurunkan kepalanya yang besar, menyiratkan keinginan untuk mendengarkan. Suasana di sekitar kini dipenuhi ketegangan yang berubah menjadi rasa ingin tahu, seolah-olah semua yang ada di gua menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. "Bisa jadi, Anda berdua tidak sepenuhnya bodoh," pikir sang naga, si penjaga rahasia dan legenda. Dengan satu gerakan dramatis yang membuat Aran dan Mira ternganga,
naga itu bersedia untuk berbicara. Saat menyiapkan penjelasannya tentang ikatan antara legenda dan kenyataan, mereka berdua tahu, pentingnya momen ini tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi penyampaian kisah yang akan menyatu dengan sejarah umat manusia. Dalam suasana tegang yang menghimpit, Aran dan Mira berdiri di depan naga api, makhluk legendaris dengan sisik seperti baja dan mata berkilau seperti ember menyala. Aroma belerang dan asap menyengat mengisi udara, menciptakan suasana yang lebih dari sekadar menegangkan, seolah-olah mereka baru saja melangkah ke dalam film petualangan epik. Saat naga api mengeluarkan geraman menakutkan, perasaan menggigil menyerang tulang belakang mereka. Namun di tengah kepanikan itu, muncul keberanian, dan mereka berdua tahu, ini adalah saat mereka harus menunjukkan kualitas sejati diri mereka. Well, waktu untuk bersinar, bukan? Aran berujar dengan nada bercanda, meski hatinya berdegup cepat seperti ritme drums yang tak berakhir. Tantangan pertama dimulai dengan ujian keberanian, saat naga api memerintahkan mereka untuk melintasi altar berupa batu tajam yang dilapisi bara. Suara gemuruh ketika batu-batu itu bergesekan menambah kesan horor, dan sensasi panas dari bara yang menjilat kaki mereka sangatlah nyata. Kalau kamu jatuh, setidaknya kita bisa bikin vlog bencana, Mira berkomentar, berusaha meringankan suasana sambil melompati batu demi batu dengan kelincahan seperti kucing. Aran hanya bisa tersenyum lebar, bahkan saat keringat dingin mengalir di dahinya, mengetahui betapa anehnya situasi ini, berceloteh tentang vlog di saat berhadapan dengan naga legendaris. Tetapi satu hal pasti, semakin mereka melangkah maju, semakin mereka merasa ikatan di antara mereka kuat, meski disertai rasa takut yang mengintai. Setelah berhasil melewati ujian keberanian, ujian kecerdasan pun tiba dengan tantangan teka-teki rumit dari naga api. Dalam sebuah gua gelap yang dipenuhi dengan cahaya halus dari batu kristal, naga menciptakan teka-teki yang hanya bisa dijawab dengan kebijaksanaan dan logika. Saat nampaknya tidak ada jalan keluar, Mira langsung tersenyum dan berkata, ini seperti permainan catur, tetapi lebih beracun. Mereka mulai bekerja sama, berdebat dan berstrategi seperti Batman dan Robin yang paling aneh. Jari-jari Aran menari di atas lembaran batu, sementara Mira menandai petunjuk, dan saat akhirnya teka-teki terpecahkan, mereka mendengar suara mendesing dari naga api, seolah-olah naga itu berkata, mungkin manusia tidak sepenuhnya bodoh setelah semua ini. Setiap ujian yang mereka lewati membawa perubahan yang berangsur terjadi, percikan kepercayaan kini mulai muncul di antara mereka dan naga api. Dengan setiap langkah yang berhasil mereka ambil, seperti melakukan salsa di atas tali yang tegang, Aran dan Mira menyadari bahwa mereka bukan hanya sekadar penantang, tetapi juga jembatan antara dua dunia. Suara naga api, yang sebelumnya menghentak keras, kini mulai melunak, meski rasa skeptis masih mengambang di udara. Dalam sebuah momen yang berkilau seperti efek visual di film superhero, mereka merasakan aliran energi baru, seperti listrik yang siap untuk mengalir di antara mereka. Bandar-bandar ketidakpastian berangsur reda, dan saat naga api mengangguk pelan, sepertinya mereka telah membuktikan layak untuk dipercaya. Adalah sebuah keajaiban saat momen itu terjadi, kesepahaman terjalin, dan dua dunia bertemu dalam lambang persahabatan yang megah. Aran dan Mira merasa seolah-olah baru saja menyelesaikan level akhir dalam video game, mendapatkan jawab atas semua pertanyaan yang menggantung di atas mereka. Naga api, yang dulunya adalah sosok legendaris yang menakutkan, kini berdiri di samping mereka, senyumnya lebih hangat daripada sinar matahari pagi. Era baru telah dimulai, Aran berucap dengan penuh semangat, melihat jalan yang terbentang di depan mereka, semua kegembiraan, tantangan, dan petualangan yang sedang menanti. Cerita mereka, yang dulunya dipenuhi dengan kegelapan, kini sisanya bersinar terang, menunjukkan bahwa kepercayaan bisa menghapus batas yang ada, bahkan antara manusia dan naga api. Setelah petualangan yang tak terlupakan bersama sang naga, Aran dan Mira merasakan getaran magis di jiwa mereka saat berjalan pulang. Perasaan hangat menyelimuti mereka,
seolah-olah sinar matahari sore mengusap lembut kulit mereka, membawa aroma pasir gurun yang hangat dan segar. Di setiap langkah, mereka memikirkan bagaimana pertemuan itu bukan hanya sekedar impian, tetapi sebuah realitas, dan mungkin, seperti film blockbuster yang tak terlupakan, sebuah momen yang mengubah segalanya. Mereka berdua tertawa, seringkali terbahak-bahak mengingat ekspresi konyol naga yang melakukan tarian monyet untuk menggoda Aran saat dia menantangnya berhadapan. Betapa lucunya, berhadapan dengan makhluk legendaris yang ternyata lebih suka bercanda daripada menghanguskan manusia seperti layaknya di film-film Hollywood yang ia tonton di bawah sinar bulan. Sesampainya di desa, suasana jadi semarak. Suara riuh obrolan warga menyambut mereka, setiap suara bagaikan simfoni kebahagiaan bercampur dengan aroma makanan khas yang menggoda selera. Aran dan Mira dipandang dengan hormat oleh tetangga-tetangga mereka, bagaikan selebriti yang baru pulang dari meraih Oscar. Mereka kemudian mulai menceritakan kisah naga api dengan semangat, berusaha menghidupkan kembali semua detailnya, dari deru napas naga yang membakar untuk pengejaran mereka sampai momen hening saat mereka menjalin persahabatan. Para pendengar terpesona, seakan mendengarkan alunan musik lembut dari sebuah orkestra yang berbagi cerita tentang kasih dan pengertian. Namun, di balik semua kekaguman itu, ada skeptisisme yang menyelinap di beberapa hati. Sepertinya, beberapa orang di desa lebih memilih tradisi lama tentang naga yang menakutkan, yang akan memangsa siapa saja yang berani mendekati guanya. Tak pelak, Aran dengan leluconnya menyelipkan bahwa naga-naga ini tidak lebih dari sekedar reptil raksasa dengan masalah kepribadian. Siapa sangka, mereka lebih menyukai kopi panas dan percakapan daripada barbeque daging manusia, serunya, menggoda pendengar yang tersenyum, meski mereka masih mengedipkan mata skeptis. Dalam segala kebisingan itu, Aran dan Mira tahu bahwa mereka harus menggunakan semua kebijaksanaan yang baru diperoleh untuk mengubah pandangan orang-orang. Seiring berjalannya waktu, kisah mereka mulai menyebar bak api unggun yang membara. Setiap kali Aran dan Mira bercerita, mereka membawa serta keajaiban gurun mistik dan semua pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman mereka. Desas-desus tentang naga api terus berkembang, membuatnya lebih dari sekedar sebuah legenda. Itu menjadi wajah baru bagi seluruh desa. Warga mulai berdiskusi lebih dalam tentang arti persahabatan dan keharmonisan, saling berbagi pandangan seperti komunitas superhero yang berkumpul untuk menyelamatkan dunia. Mereka mulai belajar untuk melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda, tak lagi terperangkap dalam mitos dan ketakutan, melainkan menjalin jalinan persahabatan yang erat dan jujur. Kini, gurun mistik tak hanya sekadar tempat, ia menjadi simbol harapan dan pengertian. Aran dan Mira begitu menyadari bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, seperti film yang tuntas dalam 2 jam tanpa ada pengembangan karakter. Namun, mereka juga paham bahwa setiap momen kecil dapat menyentuh jiwa dan mengubah pandangan masyarakat. Ketika matahari terbenam, memancarkan cahaya emas di atas pasir yang berkilau, mereka berdua merasakan bahwa cerita ini baru saja dimulai. Dengan senyuman, mereka melangkah ke masa depan bersamaan, membawa harapan bahwa persahabatan dan rasa saling pengertian akan terus berlanjut sepanjang waktu. Di sebuah desa nelayan kecil bernama Lautan Biru, kehidupan sehari-hari mengalir tenang seperti ombak yang menyapu pantai. Pagi hari, suara riuh nelayan mengguncang suasana, jala mereka berkilau terkena sinar matahari. Di tengah keramaian itu, selintas muncul nama seorang penyihir laut bernama Selina. Konon, dengan kelincahan jari jemarinya, dia bisa memanggil makhluk laut berkekuatan dahsyat, seolah-olah dia sedang menggoda Neptune sendiri. Rasa hormat dan sedikit ketakutan akan kemampuannya menyelimuti desa ini, bagaikan kabut pagi yang menutupi pesisir. Selina, dengan tatapan tajamnya yang seolah bisa menembus lautan dalam, sering melangkah menuju tepi, tempat gelombang membisikkan rahasia tentang kehidupan di bawah permukaan. Penduduk desa percaya bahwa dengan bimbingannya, mereka telah dilindungi dari mara bahaya yang mengintai di tengah lautan. Namun, cerita mengerikan juga beredar,
Kapal-kapal yang berkelana jauh dari pelabuhan hilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh monster raksasa tenggelam di bawah gelapnya air. Di malam hari, saat bulan purnama mengintip dengan sinar perak, ketakutan semakin menghantui mereka, serupa film horor yang diputar tanpa henti di layar imajinasi mereka. Berbagai spekulasi mulai melanda, ada yang mengatakan bahwa Selina mengorbankan kapal-kapal sebagai bagian dari ritual kuno. Mungkin dia sedang mencari pacar dari Atlantis, guyon seorang nelayan paruh baya sambil mengisap rokoknya yang pekat. Desas-desus ini merambat cepat, membuat penduduk yang tadinya menghormati Selina kini mulai meragukan niatnya. Rasa cemas menjerat pribadi penduduk, mengubah mereka dari sahabat menjadi pengamat curiga, siap menuding jari setiap kali ada petunjuk baru. Saat angin berhembus lebih kencang dan langit mulai muram, suasana desa semakin mencekam. Dengan suara deburan ombak yang seolah seperti tangisan kapal-kapal yang hilang, penduduk berkumpul di balai desa. Mereka membahas peristiwa misterius ini sambil menghirup aroma garam laut dan sedikit busuk ikan yang tak terjual. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa terjebak dalam kisah yang lebih kelam daripada film horor Halloween, teriak pemimpin desa, yang berambut uban, berusaha menyalakan semangat di antara warga. Namun, seiring dengan gelombang kepanikan, suara skeptisisme mulai melintas, apakah benar Selina yang mesti disalahkan? Di tengah semua keraguan dan ketakutan, Selina, dengan sabar, mengumpulkan keberaniannya. Mempertunjukkan keberanian layaknya Wonder Woman, dia menyelami misteri ini serta menjawab pertanyaan di hati penduduk. Dengan menggenggam segenggam air laut, dia mengucapkan mantra dan memanggil makhluk laut untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kini, saat laut mendesis dan gelombang bergetar, pertarungan antara keyakinan dan kebimbangan mengguncang lautan biru. Momen ini adalah awal dari lahirnya legenda baru, sebuah kisah yang menanti untuk dituliskan di atas airnya yang tak terbatas, dengan tumpahan tinta lautan yang berdebur keluar dari kedalaman jiwanya. Di sebuah pelabuhan yang dikelilingi oleh lautan biru yang berkilau, suasana sunyi itu terasa aneh. Gelombang yang biasanya menari-nari seakan menahan napasnya, sementara para pelaut berbisik dalam ketakutan. Kapal-kapal hilang satu demi satu, seolah ditelan rahasia kelam yang mengendap di dalam perut gelombang. Selina, seorang penyihir laut yang terampil, merasakan pertanda berbahaya mendekat, seperti angin dingin yang tiba-tiba menghantam wajah. Tanpa ragu, dia meraih ramuan bertenaga dari botol-botol kaca berkilau, berdoa agar laut memberikan petunjuknya. Sementara itu, di bawah permukaan yang tenang, gelapnya air laut menjadi panggung bagi monster yang kelaparan. Dengan tentakel yang berkelana bak lengan-lengan raksasa, kraken sedang mengawasi dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Selina mengumpulkan semua keberanian yang ada di dalam dirinya dan melancarkan ritual, aroma laut yang asin bercampur dengan pewangi liar dari ramuan yang ia gunakan. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya terbakar dengan cahaya, dan dia pun melihat bayangan mengerikan itu menggelinding, mencengkeram dasar lautan. Aduh, menurutku ini bukan pengunjung yang biasa, pikirnya sambil terbatuk karena aroma amis yang menyengat. Berita tentang ancaman mengerikan ini cepat menyebar, melampaui batas pulau dan menghampiri istana sang raja. Dengan wajah seakan menemukan cacing di dalam krim kue ulang tahun, raja memanggil para penasihatnya. Kita tidak bisa membiarkan penyihir itu berkeliaran. Kirimkan armada, teriaknya sambil melambai-lambaikan tangannya layaknya seorang maestro yang pusing. Mereka pun bergegas menyiapkan kapal-kapal, teriakan prajurit bergema, sementara angin berbisik menuntun langkah mereka menuju petaka yang menanti. Di atas kapal, sebelum mereka menyebar ke lautan, prajurit-prajurit saling berbagi cerita tentang kraken, berusaha mengusir ketakutan di dalam hati mereka. Beberapa menggambarkan monster itu dengan mata menyala yang bisa menyedot jiwa, sementara yang lain menjelaskan bagaimana tentakelnya bisa membungkam sebuah armada dalam sekejap. Barangkali lebih baik bertarung dengan Catwoman daripada melawan monster ini, salah satu dari mereka berseloroh, memicu tawa canggung.
Namun, tawa itu segera menguap ketika bayangan gelap terpantul di permukaan laut, mengingatkan mereka akan dunia lain yang tak pernah mereka lihat. Saat armada berlayar menuju takdirnya, Selina berdiri di pantai, menghirup udara laut yang segar namun kental dengan ancaman. Dia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya, pergulatan antara sang penyihir dan makhluk prasejarah itu akan segera dimulai. Bisikan angin menyampaikan berita bahwa pertempuran epik tengah menunggu, dan setiap detik terasa seperti berlayar di atas gunung es berselimut dingin. Dia rasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat, seakan pesona dan kutukannya akan bersatu dalam sebuah tarian maut. Dalam pandangannya, lautan tak lagi berkilau, tetapi dipenuhi dengan janji dan ancaman yang siap menghancurkan. Di tengah laut yang bergejolak, Selina berdiri tegang di tepi desa, matanya terpaku pada badai yang mengamuk. Aroma garam dan air laut menyengat hidungnya, mencampur rasa was-was yang menggigit jantungnya, seolah semua elemen alam bersatu menuju satu tujuan, memberi peringatan akan datangnya bahaya. Dengan panggilan yang megah, dia mengangkat tangannya ke arah lautan, suara gelombang menggelegar menyerupai suara monyet gila yang sedang berteriak, memanggil makhluk legendaris, Kraken. Dia tahu, di dalam kegelapan laut dalam, monster raksasa itu bersembunyi, siap untuk dibebaskan, dan membantunya menghadapi armada raja yang datang menghampiri seperti Avengers, minus semua daya tarik dari Iron Man. Saat kapal-kapal raja belaka muncul dari balik cakrawala, layar mereka berkilau tertimpa cahaya mentari, Selina merasakan dadanya bergetar. Suara teriakan prajurit dan deru mesin kapal memecah keheningan, menciptakan simfoni kecemasan yang membuat nadi desa berdegup cepat. Kelihatannya, kuda-kuda perang dan prajurit bersenjata adalah bagian dari teknik yang sama dengan pahlawan epik dalam film, namun kali ini mereka datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menguasai. Rakyat desa, berkurang keberaniannya, menyaksikan dengan mata membesar, terjebak dalam dilema antara melindungi penyihir yang mereka anggap jahat atau menyerahkan nasib mereka pada sang raja yang percaya diri. Akhirnya, saat air mulai bergelepar dan menyembur, Kraken keluar dari kedalaman seperti Deus Ex Machina yang sangat dramatis, tentakel raksasa menyentak ke permukaan, menyapu semua yang ada di sepanjang jalurnya. Dengan satu gerakan, ia menghempaskan kapal-kapal ke sisi, bakgang bazooka dalam sebuah permainan video, menghilangkan para prajurit yang berani, parah dan bergeletakan seolah terlempar ke dalam mimpi buruk. Selina merasakan adrenalin menyala, hatinya berkolaborasi dengan kemarahan dan rasa takut, saat dia mengangkat tangan dan memberi arahan kepada Kraken. Namun, meski dia memiliki makhluk mitos tersebut di sisinya, situasi semakin kacau, dan banyak wajah yang merasa serbat ketakutan memandang penuh keraguan kepada sang penyihir. Mengerikan! Suara jeritan dan teriakan kembali meramaikan lautan, seperti konser rock yang liar, tetapi diakiki oleh kengerian peperangan. Rakyatnya terbagi, sebagian berlari dengan iman kepada raja, mengira bahwa penyihir dan Kraken adalah ancaman yang lebih besar daripada keuntungan bersekutu. Mereka bersembunyi di bangunan-bangunan tua yang bergetar dan hampir rubuh, sementara yang lain memegang senjata seadanya, berani mengerangkeng makhluk laut itu. Selina berharap tak ada satupun dari pendukungnya yang akan berpaling, seperti penggemar bintang pop yang tiba-tiba mengalihkan dukungannya ke artis baru yang sedang meledak. Semua ini membuatnya semakin terjepit dalam permainan kekuasaan yang rumit. Akhirnya, saat pertempuran berlangsung, air berkecamuk seperti buih di mulut raksasa yang sedang marah. Suara benton, prajurit paling gugup di kalangan mereka, berteriak agar tidak berkonfrontasi dengan Kraken, seolah berbicara dengan hantu. Kau mau bunuh diri, Ben? Selina tak bisa menahan senyumnya meski keadaan menggenting. Namun ketegangan yang terbangun menyatu seperti asap dari perapian yang memanas. Dengan harapan takkan memudar, Selina terus berjuang, berusaha menyeimbangkan hati prihatin untuk desanya dan tanggung jawabnya sebagai penyihir, terjebak dalam konflik yang tak ingin dilaluinya. Maka di sela lautan yang berbuih dan melawan badai takdir, ia tahu satu hal, dalam kebisingan dan kerusuhan ini,
nasib desanya dan barisan prajurit akan menentukan akhir cerita ini. Di tengah badai yang mengguncang, Selina berdiri di tepi laut, rambutnya terbang seperti sayap gagak yang marah. Ombak menyapu sekujur tubuhnya, membawakan aroma garam laut yang kuat, bercampur dengan ketakutan yang menggeliat di dalam dadanya. Di hadapannya, sosok raksasa berwarna gelap muncul, Kraken, makhluk mitos yang telah menghantui desanya selama berabad-abad. Matanya yang berapi-api menatapnya dengan kemarahan yang seakan dapat membakar kayu menjadi arang hanya dengan tatapan. Baiklah, kita harus bicara, jangan langsung hancurkan desa saya, pikir Selina sambil menahan napas dan memulai pertempuran terbesarnya, bukan dengan pedang, tapi dengan hati yang berani. Dengan suara yang bergetar seperti dramatisnya prolog film superhero, dia berteriak, "Hai, Kraken! Mau kamu pergi berlibur sejenak dari menghancurkan tempat tinggal saya?" Ironis sekali, di tengah semua kekacauan, dia hampir merasa seperti karakter yang terjebak dalam film La La Land, berusaha melindungi mimpinya sambil menari di atas tebing berbahaya. Selina tahu bahwa desanya mengandalkan dirinya, dan di sudut hatinya, dia bisa merasakan segenap kekuatan serta tanggung jawab mengalir dalam dirinya. Ya, kan? Bukankah lebih baik kita berdamai? Sekali lagi, walau terasa gila, dia meneruskan kata-kata untaian harapannya dengan suara yang pulang-pulang, bercampur antara optimisme dan putus asa yang menyayat hati. Dengan segenap jiwa, Selina menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berbicara. Ia mengerahkan semua energinya, seperti Iron Man memberi suntikan terakhir ke dalam poweret suit-nya. Energi berkilau mengelilingi dirinya, memberi sinar yang menerangi malam yang kelam. "Inilah pengorbananku," teriaknya, ketika rasa sakit mulai menyebar di seluruh tubuhnya, terasa seperti terjebak di dalam mesin cuci selama 1 jam. Seluruh kekuatannya berfokus pada Kraken, meredakan amarah monster tersebut, merentangkan tangannya seolah-olah ingin meluknya, sambil mengingat setiap detik indah di desanya yang tak ingin hilang. Dari sisi lain, Kraken mulai melunak, serpihan amarahnya menyerupai balon yang pelan-pelan kempes. Seolah menyusuri jalan dari kegelapan menuju cahaya, makhluk itu terhenyak oleh perasaan aneh yang memenuhi lautan, menciptakan gemuruh lembut serupa lagu nostalgia yang mengingatkannya pada tarian ombak di bawah sinar bulan. Selina merasakan ketegangan dalam dirinya, seakan dunia berputar lebih lambat, setiap detik melawan waktu yang berusaha mengambil akar dari kesedihan. Momen itu adalah jembatan antara kehancuran dan harapan, antara kenangan yang menyakitkan dan pelukan masa depan yang lebih cerah. Apakah ini berhasil? Ia bertanya dalam hati, harap-harap cemas. Akhirnya, dalam senyap yang mendebarkan, tanpa suara dentuman atau lonceng kehancuran, kemarahan Kraken samar-samar mereda. Dia merasakan keringat dingin menetes di dahi Selina, mengingatkan kita semua bahwa kadang pengorbanan yang paling besar tidak terletak pada gempuran fisik, melainkan di dalam jiwa. Tubuhnya terasa lemah, tetapi hatinya bersinar lebih cerah dari batu permata. Dalam secercah fajar di atas lautan, Selina tetap berdiri, meski kekuatannya telah terhisap habis. Dia tak hanya menyelamatkan desanya, tetapi juga menulis ulang takdir, satu sentuhan kasih sayang di lautan yang penuh kemarahan. Mungkin ini adalah film superhero baru yang kita semua butuhkan, ia tersenyum lemah, meski mengetahui bahwa ceritanya baru saja dimulai. Setelah lontaran petir dan riuh gemuruh lautan, suasana desa lautan biru kini diselimuti ketenangan yang nyaris magis. Ombak berbisik lembut, membawa aroma garam yang menyegarkan, seolah meminta setiap penduduk untuk bernapas lega. Mereka mulai merangkai kembali kepingan hidup yang sempat hancur, bagaikan puzzle yang menunggu disatukan kembali. Dalam setiap tawa anak-anak yang bermain di tepi pantai, ada bayangan Selina, sang penyihir laut, yang masih bergetar di dalam ingatan. Penuh keberanian dan semangat juang, ia kini menjadi pahlawan sekaligus legenda, momen epik yang akan dikenang sepanjang masa seperti superhero di film Marvel,
hanya saja dengan lebih banyak cumi-cumi dan kurang spandes. Di tengah ketenangan ini, suara tukang kayu menukik di angin, membangun rumah-rumah yang layak huni, seperti pengrajin di pasar malam yang memamerkan keahlian mereka. Sementara itu, aroma ikan segar yang dipanggang memikat perut yang keroncongan, menciptakan kerinduan akan suasana hangat di dapur. Penduduk desa saling berbagi cerita sambil menghirup aroma khas laut. Setiap kisah mengalir seperti air pasang bahkan ketika menceritakan tingkah konyol Selina saat berlatih sihir di dermaga. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga untuk keberanian yang ditinggalkan Selina sebagai warisan. Dengan setiap tawa dan pelukan, mereka membangun kembali jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dalam setiap malam yang gelap, ketika bintang-bintang berkelap-kelip di langit, legenda Kraken mulai menghiasi cerita rakyat lokal. Ibarat cinta yang tak berbalas, monster mitos ini melambangkan kegigihan dan harapan, serta kekuatan yang tersimpan dalam lautan dalam. Tak ada lagi ketakutan, mereka merayakan kekuatan monster, menggambarkan Kraken sebagai pelindung, bukan sebagai musuh. Jikapun ada yang merasa merinding saat mendengar desas-desus tentang tentakel raksasa, mereka segera dikuatkan oleh ingatan akan heroisme Selina yang melawan gelombang pertempuran. Dan sekarang, dalam segala kegilaannya, Kraken menjadi tema utama dalam festival tahunan, lengkap dengan kostum dan parade mungkin juga sedikit seperti karnaval di Rio, tapi dengan lebih banyak ikan dan kurang konfeti. Desa Lautan Biru tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga panggung kehidupan di mana setiap sudutnya dipenuhi kenangan. Suara riuh pasar, tawa anak-anak, hingga deru ombak menjadi simfoni abadi yang mengingatkan semua orang akan pengorbanan dan keberanian. Setiap tahun, penduduk merayakan hari di mana Selina mengorbankan segala-galanya, mengadakan upacara di tepi pantai dengan obor menyala dan lagu-lagu yang menggema di udara malam. Beberapa bahkan mendekorasi perahu mereka dengan gambar Kraken, melambangkan kekuatan, sekaligus penghormatan kepada penyihir laut yang telah melindungi mereka. Dalam cara yang aneh, mereka merasa seolah-olah Selina masih bersama mereka, menari di antara cahaya obor dan gelombang yang tenang. Saat matahari terbenam di ufuk barat, sinar oranye keemasan mengecat langit, memberikan nuansa magis yang pas untuk mengakhiri hari. Pantai yang dulunya berkonfrontasi dengan kekacauan kini menghadirkan ketenangan, membiarkan semua orang meresapi makna di balik setiap momen. Dalam hidup atau dalam kenangan, Selina dan legendaris Kraken akan selamanya berlayar di samudera ingatan penduduk desa. Dan ketika para nelayan menebar jala mereka, mereka tidak hanya menangkap ikan, mereka menarik kembali kenangan, tradisi, dan pelajaran yang diajarkan Selina. Melalui setiap gelombang yang bergulung, kisah mereka abadi, menjadikan Lautan Biru bukan sekadar desa, tetapi sebuah perpustakaan hidup berisi warisan keberanian dan pengorbanan.